Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul masyariq wal magharibi was samawati al ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allah Ta'ala nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa tasliman katsiran wa ijlala. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Faizin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahir kita dan batin kita, dan juga kita dapat aman untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk berada di rumah-rumah Allah, untuk melangkah ke masjid ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita mulai dari yang sunnah sampai dengan yang wajib dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah, menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi penghilang segala macam kesusahan kita, dan semoga menjadi penyelamat kita dari dunia sampai dengan akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, kecintaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya dan keluarganya, dan kita semua semoga kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah sekalian, kalau di bulan yang lalu, yakni bulan Muharram, yang sudah kita peringati sebuah kejadian luar biasa, peristiwa besar yang luar biasa, yakni hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dahulu sebelum hijrah beliau dan para sahabatnya dan pengikut setianya ketika berada di kota Mekah selalu mendapatkan intimidasi, selalu mendapatkan ancaman, selalu mendapat bulian dan seterusnya, ditindas, bahkan tidak sedikit yang diancam dibunuh para sahabat Nabi. Bahkan Nabi sendiri pun selalu diancam untuk dibunuh ketika masih berada di kota Mekah. Namun pada akhirnya Allah perintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Maka di sana pun beliau disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah dan hidup aman dan tentram. Ibadah juga di sana tidak ada gangguan, aman, tidak pernah ada bulian, tidak ada ancaman dan seterusnya. Di sana Nabi SAW dan para pengikutnya aman, dan agama Islam pun meluas sampai pada kita semua hari ini. Demikian juga pada bulan ini, di bulan Agustus ini, yang mana sudah kita ketahui bersama
terdapat sebuah peristiwa besar, yakni kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana pada saat ini sudah ke-78 tahun lamanya Indonesia merdeka. Yang mana dahulu sebelum Indonesia merdeka, sama seperti Nabi dan juga para sahabatnya, orang-orang pribumi selalu ditindas, selalu diintimidasi, selalu diancam, dibantai, dibunuh. Ibadah tidak tenang, hidup tidak tentram, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Namun pada akhirnya dengan perjuangan yang keras luar biasa, korban darah dan air mata, tenaga dan juga pikiran, bahkan nyawa, harta dan juga jiwa dipertaruhkan untuk merebut kemerdekaan. Hal ini pun dijalani dengan waktu yang sangat lama, ratusan tahun lamanya. Itu semua berkat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebab gigihnya para pejuang dan pahlawan yang sudah gigih mengusir para penjajah dari muka bumi pertiwi ini. Sehingga pada saat ini pun sudah 78 tahun Indonesia aman tentram. Karena para jemaah sekalian, nikmat besar setelah Islam dan iman yaitu aman. Aman dari berbagai macam penindasan, penjajahan, pembulian dan lain sebagainya. Sebagaimana kita rasakan saat ini, kita sholat di Masjid Al-Faizin ini aman, tidak ada interogasi, tidak ada ancaman dari siapapun, aman. Pengajian di mana-mana aman, tidak ada yang membebankan, karena kita sudah merdeka para jemaah sekalian. Dan juga para jemaah sekalian, kemerdekaan ini adalah hasil dari payah para ulama, jasa para santri dan kiai, umumnya umat Islam yang sudah merebut kemerdekaan dari bumi pertiwi ini. Maka dari itu para jemaah sekalian, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini. Ketika peringatan 17 Agustus, hendaknya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwa nikmat aman ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersyukur dengan lisan, perbanyak alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita keamanan dan ketentraman. Kemudian syukur dengan badan. Mari pergunakan tubuh ini untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Karena itu juga termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berterima kasih kepada para pahlawan-pahlawan nasional yang sudah mempertaruhkan nyawanya. Caranya bagaimana? Caranya, mari kita adakan haul akbar, adakan pengajian, baca yasin, baca tahlil, baca zikir, sholawat dan seterusnya. Hadiahkan pahalanya untuk para pejuang-pejuang tersebut. Hadiahkan pahalanya untuk para pahlawan yang sudah memerdekakan bangsa ini. Kemudian juga ajarkan, kenalkan sejarah kepada anak cucu kita, agar mereka tahu sejarah, agar mereka tahu bahwasanya kemerdekaan itu tidak cuma-cuma, tapi dihasilkan dari jerih payah yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, berdarah-darah, bahkan sampai hilang nyawa mereka demi merdekanya Republik Indonesia ini. Dan juga para jemaah sekalian, hendaknya dihindari
acara-acara atau perlombaan yang judulnya tasyakuran. Judulnya tasyakuran, tapi isinya kok tidak sesuai dengan kemasannya. Acaranya tasyakuran, tapi isinya kok malah kemungkaran. Acaranya tasyakuran, tapi kok isinya mengandung maksiat, isinya kesesatan, isinya perzinahan, isinya mabuk-mabukan, isinya joget-jogetan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan labelnya tasyakuran, dan sama sekali tidak diinginkan oleh para pejuang yang sudah berjasa memerdekakan bangsa ini, para jemaah sekalian. Kemudian juga hendaknya dihindari acara-acara yang mengandung maksiat dan juga melanggar syariat sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ada juga kadang-kadang yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ada juga kadang-kadang acara tasyakuran, akan tetapi tidak akan lomba yang lomba tersebut malah mengancam nyawa mereka masing-masing. Ini sungguh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pejuang bangsa ini, para jamaah sekalian. Karena hal tersebut malah mengundang bencana, mengundang mara bahaya, mengundang bencana, mengundang musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas." Sudah tampak kerusakan di muka bumi ini, di langit, di laut dan di daratan, oleh sebab ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang isinya melanggar syariat, isinya maksiat, tapi labelnya tasyakuran. Ini akan mengundang bencana demi bencana. Bencana sudah sering terjadi. Ulahnya adalah ulah manusia-manusia yang tak bertanggung jawab, yang kerjanya maksiat. Mari kita hindari, mari kita bersyukur dengan sebaik-baiknya syukur, dan sesuaikan tasyakuran tersebut dengan isinya, isi yang tidak mengandung maksiat dan tidak melanggar syariat. Mudah-mudahan Indonesia ke depan makin maju, makin aman, sentosa, damai, sejahtera. Kita pun mudah-mudahan terus aman untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.